Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 20 ayat 28 yang berbunyi, "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat manusia untuk sesama. Kemarin telah berlalu dan hari esok belum pasti. Hanya hari ini yang kita punya. Akankah hari ini adalah tentang kita atau tentang orang lain? Sejauh ini hidup yang kita nafasi, apakah dipenuhi dengan diri sendiri, dengan segala perilaku yang justru dipenuhi dengan orang yang kita dan diri sendiri kita ini, dan yang juga perlu dipertanyakan apakah dipenuhi juga dengan orang lain dan menjadi relevan bagi hidup sesama kita umat manusia. Kita tidak bisa berdalih bahwa egoisme merupakan persoalan hakiki yang menjerat setiap insan yang dikuasai dipenuhi oleh dosa tanpa terkecuali. Siapapun memiliki kecenderungan untuk bersikap egois, di mana si aku kita umat manusia ini ditempatkan sebagai pusat hidup dan bertindak semacam black hole. Akibatnya gerak hidupnya bersifat sentrifugal, yaitu bergerak dari luar ke dalam atau memusatkan pada si aku kita ini sendiri. Hal itu mewarnai seluruh hidup kita dengan sangat kental dan terkadang begitu vulgar. Baik itu pola pikir maupun pola hidup, di mana segala sesuatu dilakukan berdasarkan perhitungan keuntungan apa yang seseorang peroleh. Bukan berkorban diri demi orang lain, tetapi mengorbankan orang lain demi untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan segudang ekspresi yang bersifat self-oriented lainnya dengan pelbagai variannya yang menggambarkan model kehidupan manusia untuk dirinya sendiri. Yesus Kristus justru menampilkan model kehidupan dan paradigma yang terkesan melawan arus umat manusia di dunia ini. Hidupnya bergerak ke arah sebaliknya, yaitu sentripetal. Arah geraknya dari dalam keluar, memusatkan perhatian kepada orang lainlah yang diperlakukan di dalam hidup manusiawi Yesus Kristus yang diabdikan sepenuhnya bagi umat manusia miliknya ini. Hal ini digambarkan oleh Rasul Paulus dengan istilah dalam kesetaraannya dengan Allah dia telah mengosongkan dirinya, Filipi 2 ayat 7, yang dapat berarti pula ia mencurahkan diri bagi umat manusia. Seperti air yang mengalir tercurah untuk memenuhi setiap ruang kebutuhan terdalam dari kehidupan. Itulah gambaran hidup Kristus yang mencurahkan dirinya untuk orang lain, bukan hanya rela menjadi manusia tetapi mengambil rupa seorang hamba yang seluruh hidupnya digunakan untuk melayani, yang digerakkan oleh denyut nadi belas kasihan yang begitu besar. Maka tidak heran jika kita melihat kehidupan Yesus Kristus yang super sibuk melayani untuk memenuhi kebutuhan demi kebutuhan umat manusia, demi untuk memenuhi kebutuhan orang lain di luar dirinya. Ia berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ia lakukan karena belas kasihan. Matius 9 ayat 35. Oleh belas kasihannya lah yang begitu besar yang menjadi dasar daya dorong Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit.
menjamah mata mereka yang buta, dan seketika itu juga celik. Menjamah orang kusta lalu menjadi tahir dan sembuh, membangkitkan anak dari seorang janda di Nain yang mati hingga hidup kembali, dan lain sebagainya. Belas kasihan itulah yang membuat Tuhan Yesus bertindak, tidak puas hanya berhenti dan menatap, melainkan bertindak dan terlibat dalam sebuah pelayanan yang nyata. Benar-benar bahwa Kristus memainkan peran sebagai orang Samaria yang murah hati dengan menjadi sesama bagi siapapun secara inklusif. Hidupnya terhubung dan menjadi relevan dengan kebutuhan orang lain dalam sentuhan yang paling nyata dari seorang yang solider dan bukan soliter. Hidup Kristus diberikan untuk melayani dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberikan segalanya, termasuk nyawanya untuk menjawab kebutuhan yang paling fundamental dari setiap umat manusia, yaitu keselamatan jiwa yang kekal. Ia curahkan hidupnya habis-habisan hingga tanpa ada yang tersisa lagi demi tergenapinya penebusan bagi kita umat manusia. Salib menjadi puncak dari pelayanan Kristus. Ia merelakan hidupnya benar-benar dihabiskan untuk orang lain. Dia mati untuk kita umatnya, tetapi dia juga bangkit untuk kalahkan kuasa maut, kuasa kematian, untuk membangkitkan kita umatnya itu dari kungkungan kuasa maut. Kita dipanggil untuk meladani model hidup seperti Kristus. Hidup kita relevan terhadap kebutuhan orang-orang yang Tuhan tempatkan yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita berdampak dan menjadi berkat bagi mereka. Kiranya hidup kita dikenal sebagai orang yang berorientasi kepada orang lain, di mana lewat kehidupan yang demikianlah sesungguhnya kita sedang menghadirkan Kristus di hadapan mereka. Untuk itu ingatlah firman Tuhan Yesus Kristus yang ditulis pada Matius 20 ayat 26 bagian B sampai 27 ini yang berbunyi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini, supaya kami menyadari bahwa kami sebagai umat manusia milik Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kami diperuntukkan bagi sesama, tidak egois untuk mementingkan diri kami sendiri. Untuk itu sambutlah harapan dan doa kami ini. Kami percaya Tuhan beri kekuatan dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.